hari ini, yuk jawab bersama-sama. Alhamdulillah, luar biasa. Terus semangat bersama Al-Quran, lebih bahagia. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk Kak, sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita membaca doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berilah aku rizki pemahaman. Amin ya robbal alamin. Sekarang alhamdulillah di hari Selasa ini kita memasuki pembelajaran ketiga, yaitu di halaman 95. Yuk, kalian bisa siap-siap buka halaman 95. Nah, di halaman 95 ini, kalian bisa membaca teks secara mandiri tentang salah satu makanan tradisional dari daerah Betawi, yaitu dodol Betawi. Nah, kalian bisa baca secara mandiri, ada di halaman 95 dan 96. Tolong dibaca secara mandiri. Kemudian baru boleh lanjut mendengarkan video yang akan Budita sampaikan. Baik, setelah kalian selesai membaca yang di halaman 95 dan 96, sekarang kita memasuki ke halaman 98 ya. 98. Nah, Indonesia kaya akan makanan tradisional, contohnya bubur. Berbagai suku bangsa di Indonesia memiliki makanan khas daerah berupa bubur. Meskipun namanya sama, tetapi berbeda rasa dan cara membuatnya. Contohnya nih seperti yang ada di layar kalian. Yang pertama ada bubur tinutuan. Bubur tinutuan adalah makanan khas dari Manado, Sulawesi Utara. Pada bubur ini, semua sayuran tercampur rata dengan buburnya. Nah, jadi bubur tinutuan ini adalah bubur yang isinya ada sayuran, ada jagung. Sayurannya apa, Bu? Ada kemangi, ada kangkung, ada bayam. Nah, kemudian ada jagung, ada ubi. Nah, itu namanya bubur tinutuan. Yang kedua, ada bubur lemu. Bubur lemu adalah makanan khas dari kota Solo. Disebut juga jenang lemu. Bubur ini terbuat dari tepung beras yang dimasak dengan santan. Nah, terlihat ya Kak di gambar nomor 2, bubur lemu, atau kita bisa bilang juga namanya bubur sumsum. Ya, siapa yang pernah coba bubur sumsum? Semuanya pasti pernah coba. Siapa yang suka? Ayo, ada yang nggak suka? Kalau Bu Guru suka bubur sumsum. Yang ketiga, bubur Betawi. Bubur Betawi atau bubur khas kota Jakarta ini dikenal dengan sebutan bubur AC. AC artinya asinan semur. Nah, siapa nih ada pernah nyoba bubur Betawi ya? Jadi ada banyak macam-macam bubur di Indonesia. Nanti setelah video ini selesai, kalian juga membuat video ya tentang makanan tradisional. Nah, yuk Kak, karena banyak macam-macam makanan tradisional, kemudian kita juga memiliki tradisi yang lain. Kita buka di halaman 100. Tradisi merupakan peninggalan leluhur yang sampai sekarang masih dilakukan. Contohnya yang pertama, di masyarakat Jawa ada upacara ngeruat. Upacara ngeruat merupakan upacara yang bertujuan untuk menyingkirkan bahaya yang mengancam seseorang atau keluarga. Nah, seperti kalian lihat di gambarnya, itu merupakan upacara ngeruat. Ada anak kecil yang disiram. Itu mereka memiliki kepercayaan untuk menghilangkan atau mengusir roh-roh jahat. Jadi biar tidak diganggu, menyingkirkan bahaya. Kemudian ada upacara Tidak Siti. Tidak Siti merupakan upacara menurunkan bayi ke tanah agar bayi menjadi sehat dan kuat, tidak terkena tenaga gaib yang tersimpan di dalam bumi.
Nah, jadi upacara tanda siti ini adalah adik bayi yang baru bisa jalan, kemudian menginjakkan kaki ke bumi, ke beras biasanya ya, itu merupakan adat istiadat. Kemudian ada upacara kenduri. Upacara kenduri untuk memperingati meninggalnya seseorang, yaitu pada hari ketiga, ketujuh, ke-40, 100, 365, dan 1000 tahun. Jadi, upacara kenduri ini kita biasa sebutnya dengan acara tahlilan. Lanjut sekarang masyarakat Bali. Masyarakat Bali ada upacara yang pertama, upacara pemotongan gigi. Upacara pemotongan gigi bertujuan untuk menunjukkan kedewasaan. Nah, bisa dilihat ya Kak di gambar. Itu adalah upacara pemotongan gigi. Ada kakak-kakak yang sedang dicabut giginya oleh tokoh masyarakat di Bali. Kemudian ada upacara ngaben. Upacara ngaben yaitu upacara pembakaran jenazah. Nah, itu ya Kak, terlihat seperti di gambar, ada jenazah yang dibakar. Yang ketiga, tradisi pemakaman di desa Trunya, yaitu jenazah tidak dikubur di dalam tanah dan tidak dibakar. Jadi jenazahnya nggak dikubur, nggak dibakar, tetapi diletakkan di atas tanah. Nah, itu dia jenazahnya di atas tanah ya Kak, seperti di gambar. Yang ketiga, masyarakat Dayak. Jika ada seseorang meninggal dunia, maka jenazahnya dikuburkan. Setelah sekian lama, kuburannya dibongkar kembali dan diadakan upacara penguburan kedua. Jadi, upacaranya ada 2 kali ya, dikuburkan pertama kemudian diupacarakannya lagi. Nah, ini ya gambarnya, Kak. Nah, tugas tematik pembelajaran 3, kalian membuat video tentang makanan atau kue-kue tradisional. Ceritakan dari mana asalnya, bagaimana rasanya, bagaimana cara membuatnya, apakah kalian suka atau tidak. Nah, kalian bisa membuat videonya ya, Kak. Nanti setelah kalian buat videonya, dikirimkan ke Budita. Kemudian nanti videonya akan Budita satukan, akan Budita buatkan di YouTube. Jadi kalian bisa melihat hasil kerja kalian. Nah, contoh membuat videonya seperti apa? Simak baik-baik setelah ini ya, Kak. Oke, terima kasih. Yuk baca doa bersama-sama ya, Kak. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita memasuki ke pembelajaran ketiga Kak, di subtema ketiga. Nah, hari ini pembelajaran kita tentang makanan tradisional. Makanan tradisional ada banyak ya di Indonesia. Contohnya kalau di buku pakai kita bisa lihat ada bubur tintula, bubur atau bisa disebut dengan bubur Manado. Dan ada lagi yaitu bubur lemu khas dari kota Solo, kemudian ada bubur Betawi, ada juga bubur papeda, ada bubur kampiun, ada bubur gunting berasal dari daerah Banjarmasin. Nah, hari ini Budita akan menjelaskan ke kalian tentang makanan tradisional dari Palembang. Ada yang bisa tebak apa? Ya, betul. Ada pempek ya. Berasal dari Palembang karena semua daerah di Sumatera Selatan rata-rata memproduksi ini, yaitu pempek. Pempek bisa ditemukan dengan sangat mudah di Santero Kota Palembang karena ini merupakan makanan khasnya. Kira-kira bahan-bahan pempek apa aja ya? Nah, bahan pempek yaitu sagu atau tepung kanji, kemudian dulunya bisa dengan ikan belida, namun dengan semakin langkanya dan mahal harga ikan belida, ikan tersebut lalu diganti dengan ikan gabus yang harganya lebih murah tetapi rasanya tetap sama. Nah, seiring berjalannya waktu banyak juga pempek yang di dalamnya ada telurnya,
ada sosisnya. Biasanya sudah banyak yang seperti itu ya, karena mereka banyak memasukkan makanan-makanan baru di sini, berinovasi dalam pempek ini. Nah, kemudian penyajian pempek ini ditemani dengan saus yang berwarna hitam kecoklatan atau yang disebut cuko. Nah, ini dia. Ini cukonya. Cuko dibuat dari air yang dididihkan, kemudian ditambah gula merah, ebi, cabai rawit, bawang putih, dan garam. Bagi masyarakat Palembang, cuko dari dulu dibuat untuk pedas, untuk menambah nafsu makan. Nah, jenis-jenis pempek juga banyak, Kak. Ada pempek kapal selam, ada pempek dengan telur ayam. Nah, banyak ya macam-macamnya. Pasti kalian sudah pernah kan mencoba pempek? Nah, sekarang tugas kalian boleh mereview makanan tradisional apa saja yang ada di daerah kalian. Boleh pempek juga, nggak apa-apa, boleh onde-onde, boleh lupis, boleh apa saja, terserah kalian ya kan. Ditunggu videonya. Dadah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.